Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji, melanjutkan istiqomah kita belajar. Paham alhamdulillah, ndak paham ya ndak apa-apa. Sing penting sinau, karena kewajiban kita belajar. Ketika kita paham berarti Allah mengizinkan kita untuk memperoleh cahayanya. Kalau pas ndak paham ya dicoba lagi. Ayo belajar lagi. Baik, seperti sudah kita sepakati, meskipun sebenarnya ya pengumuman saja dari saya tidak tahu teman-teman sepakat apa enggak. Pokoknya temanya ini untuk bulan ini kan begitu. Siapnya saya itu. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Faiz kok bulan ini temanya ini, pas siap saya itu. Semoga nanti di bulan yang lain temanya sesuai keinginannya teman-teman, itu saja sih. Tapi apapun ilmu, apapun wawasan yang saya sampaikan, carilah hikmahnya. Tadabburilah relevansinya, kesesuaiannya untuk hidup teman-teman masing-masing. Jadi jangan biarkan wawasan berhenti di wawasan, teori berhenti di teori. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, aku bisa mengambil manfaat apa dari wawasan itu, dari teori itu, untuk mengupgrade hidupku agar lebih baik. Disitulah nanti kita ketemu rahasianya ilmu yang manfaat. Kalau kita tidak menanyakan aspek relevansinya dengan hidup kita, ya sulit kita menemukan manfaatnya. Jadi maka apapun nanti materinya, coba kita kembalikan ke diri kita. Aku sudah melakukan apa sehubungan dengan ilmu, dengan wawasan yang sedang kita kaji. Baik, bulan ini kita membahas tentang situasi masa kini. Ini bagian dari ikhtiar kita memahami dunia kita. Karena bagaimanapun dunia ini kan amanat Allah. Kita sebagai khalifahnya diminta untuk mengelolanya. Tentu saja langkah pertama untuk bisa mengelola dengan baik ya memahaminya. Sayangnya kita ini kapasitas kita terbatas. Itulah kenapa kita minta tolong orang lain yang ahlinya. Jadi di ngaji kita ini kan selalu materi ini, tokohnya ini, tokohnya ini. Ya, karena kita sendiri sebenarnya ya harus sadar diri. Alhamdulillah ditolong oleh orang-orang pinter ini. Orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah, wawasan di bidangnya masing-masing. Baik, malam hari ini kita belajar dari Marcel McLuhan. Beliau ini dikenal sebagai Bapak Media Studies, Father of Media Studies, Bapak kajian media. Kita kan sering menyebut hari ini zaman kita ini era teknologi informasi, era new media, media baru. Nah, kita mulai belajar dari beliau. Kita awali dari bapaknya dulu ya, nanti anak-anaknya kalian yang belajar. Marcel McLuhan. Istilah Mac itu ini mirip bahasa Arab. Teman-teman mungkin sering ketemu nama yang ada Mac-nya, termasuk McDonald, Mac apa itu.
Ini dari tradisi Skotlandia, Irlandia. Mac itu seperti bin, anak dari, terahnya. Jadi McLuhan itu ya berarti keturunannya Lohan. Baru tahu sekarang ya. McDonald berarti keturunannya Donald. Ya simbah-simbahnya namanya Donald. Beliau ini nanti punya anak 6, namanya semua ya ada McLuhannya di belakang. Jadi ini semacam terah kalau di Jawa ya, satu marga, satu keturunan. Asal dari Kanada, kelahiran 1911, nanti meninggalnya 1980. Beliau ya karya yang paling terkenal kontribusinya di bidang media. Nanti ada beberapa buku yang kita bahas malam hari ini. Tapi fokus kita yang terutama ya di aspek itu. Tentang media, bagaimana sih situasi hari ini tentang media-media baru dan cara kita menyikapinya. Beliau ini sangat kritis terhadap temuan-temuan teknologi barunya manusia. Secara umum beliau membahas tentang pengaruhnya teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang nulis skripsi, apa tesis, apa disertasi, yang temanya adalah pengaruh media pada masyarakat, boleh pakai tokoh ini. Teorinya masih belum terlalu jelimet. Nanti kita lihat ya. Menurut saya ya, tidak tahu kalau menurut teman-teman. Itu ceritanya beda lagi kalau menurut teman-teman mungkin ya. Tapi menurut saya simple. Dan hari ini mungkin kita lebih mudah memahami karena kita ngalami langsung. Jadi pikiran-pikirannya McLuhan ini disampaikan 30-an tahun yang lalu lebih. Dia sudah meramalkan sebelumnya bahwa besok ada desa global termasuk yang WWW itu, dunia yang terglobal jadi satu itu ya. Beliau sudah meramalkannya dulu. Bahwa besok kita akan tersambung oleh media, negara, bangsa dan lain-lain tidak terlalu penting lagi. Itu beberapa pikirannya kayak ramalan. Nah sekarang kita merasakan, oh benar ya yang pikirannya McLuhan itu. Jadi banyak orang ngeritik dia sebelumnya, masa sepasti itu. Makanya orang kritiknya ini semacam determinisme teknologi, bahwa kalau teknologinya ini efeknya mesti ini. Tapi ternyata sekarang kita ngalami benar yang disampaikan oleh beliau. Buku-buku beliau ya tahun-tahun 60-70-an, tapi ternyata relevan dengan situasi kita hari ini. Nah, yuk kita belajar ya. Ini belajar beneran. Mumpung teman-teman libur kan tidak ada tugas makalah dan lain-lain dari dosen. Jadi makanya kita belajar. Materinya agak sangat kampus, tidak apa-apa. Baik, kalau yang hari-hari biasa teman-teman kuliah kan tak kasih materi-materi menenteramkan hati, menenangkan jiwa, itu biar nggak panik kalau sedang stres di kampus ya. Baik, bismillah kita mulai. Saya awali dari quote beliau ini. Ini juga menyadarkan kita. There are no passengers on spaceship Earth. We are all crew. Tidak ada penumpang di pesawat luar angkasa yang namanya bumi. Kita semua adalah kru. Kita semua adalah awak pesawat. Ini maksudnya apa? Kita hidup jangan santai-santai saja, pasrah pada orang lain, nunggu dilayani orang lain. Seperti penumpang. Kita ini semua petugas di muka bumi ini. Jadi maka ayo serius. Kita punya tugas, kita punya amanat, kita punya tanggung jawab. Jangan menganggap kita di bumi ini kayak penumpang saja. Maka kata beliau, there are no passengers. Tidak ada penumpang itu. Kita semua krunya.
Maka kalian yang kemarin hidupnya pasif saja, santai Allah, pasrah saja. Nanti sudah ada yang mikir kok Pak, sudah ada yang ngurusi kok Pak. Kamu merasa sebagai penumpang, padahal kamu juga punya tanggung jawab. Masalah apapun yang sampai padamu bersentuhan denganmu, itu berarti tantangan buatmu untuk mencari solusinya. Jadi itu dialektikanya orang hidup sudah. Jangan lari dari masalah. Itulah tugasmu. Itulah amanatmu. Karena kita bukan penumpang, kita adalah awak pesawat, kita adalah krunya. Baik. Nah, untuk menjawab tantangan hidup, problem-problem hidup di muka bumi ini, manusia oleh Allah, oleh Tuhan dianugerahi akal budi. Buahnya akal budi apa? Antara lain teknologi. Kemampuan manusia untuk menciptakan alat, barang, benda, kreativitas yang memperluas dan memperpanjang kemampuannya. Itu teknologi. Makanya beliau menyebut teknologi itu perpanjangan dirinya manusia. Jadi yang kita sebut teknologi itu membantu kita yang semula diri ini terbatas. Tapi adanya teknologi, kemampuan kita jadi lebih panjang, jadi lebih luas. Makanya jangan benci teknologi, jangan anti teknologi. Teknologi itu pertama-tama ya memudahkan kita, karena dia jadi extension, tambahan dari kemampuan kita. Nanti beliau menguraikan panjang. Misalnya ada teknologi yang memperpanjang kemampuan panca indera, kemampuan tubuh kita. Yang kalau itu alaminya saja kita sangat terbatas, tapi dibantu teknologi kita nyaman. Dari rumah saya sampai masjid ini itu ya lumayan. Kalau jalan kaki itu bisa. Nanti jam 11-12 malam saya sampai sini. Wong saya kalau jalan pelan-pelan. Tapi ada kendaraan 20 menit, 15 menit sampai. Itu kan memperpanjang kekuatan saya, memperpanjang keterbatasan saya. Kata beliau, yo, jangan dikira sederhana, ditemukan roda itu luar biasa sudah. Orang bisa jalan kemana-mana. Ya dari yang paling tradisional sampai sekarang pesawat jet, transportasi yang secepat kilat. Kereta tidak cukup kereta biasa, ada kereta cepat misalnya. Ini kan kecerdasan teknologi, kemampuan manusia dengan teknologinya. Jadi kita banyak terbantu, kita banyak dimudahkan. Ada kamera, ada mikrofon. Bayangkan makhluk kecil ini jasanya besar. Kalau tidak ada ini kalian selesai, tidak mungkin ngaji sama saya. Suara saya paling kedengaran 2 meter di depan itu. Kesana ke belakang tidak akan terdengar. Alhamdulillah ada teknologi. Oh ini pahalanya besar penemu mikrofon itu. Kalau tidak terbayangkan kalau tidak ada mikrofon. Tidak ada kacamata. Saya sekarang kalau baca buku tidak pakai kacamata tidak bisa. Tidak ada kacamata ngaji filsafat bubar. Saya tidak bisa nambah materi. Kok materinya ya itu terus diulang-ulang. Saya tidak bisa baca. Tapi ada kacamata, loh ini jasanya besar. Jadi extension, nambah keterbatasan kemampuan kita. Loh di situ pentingnya teknologi. Telepon, kalau tidak ada telepon betapa susahnya kita harus ketemu langsung orang setiap kali berkomunikasi. Berat. Kamu mau bilang, zaman dulu bisa pakai telepati misalnya. Ya saya tidak tahu pastinya gimana, tapi ya sekarang tidak pakai capek-capek tirakatan belajar ilmu telepati. Tinggal kamu pencet, tinggal kamu klik, tinggal kamu panggil siapa saja kalau diangkat loh ya. Kalau tidak diangkat itu kan cerita yang lain. Tapi kan kamu bisa komunikasi jarak jauh. Jadi perpanjangan kemampuan indera tubuh atau perpanjangan kemampuan pikiran kita, ingatan kita. Buku misalnya. Bayangkan tidak ada buku, semuanya harus dihafalkan. Wah, teler kalian. Bayangkan tidak ada
komputer kalau hari ini ya. Ada proses-proses yang kompleks, yang luar biasa. Wah, susah. Dulu ngitung pakai tangan, pakai jari. Terus difasilitasi kalkulator, difasilitasi komputer. Lebih rumit, lebih mudah hidup kita. Nah, ini yang dimaksud perpanjangan kuasanya manusia. Termasuk media. Nanti ini teori pokok beliau di media di yang terakhir ini. Jadi mengubah pola persepsi dan interaksi. Misalnya zaman dulu media cetak, terus media audio, radio, terus media televisi, terus medianya ganti sekarang komputer. Loh, ini perubahan-perubahan media ini jangan dikira hanya berhubungan dengan isinya media apa, tapi gaya hidup kita juga berubah. Ketika dulu hanya masih ada koran, gaya hidup kita beda dengan sekarang sudah koran online, sudah tinggal ngeklik berita. Dulu kita kalau ingin cari berita, misalnya belum ada media koran, media cetak, ya kita nunggu informasi dari siapa-siapa, nunggu orang, diriwayatkan dari siapa. Itu kan panjang ceritanya, nunggu riwayat-riwayat. Terus ganti ada media cetak. Oh, alhamdulillah sekarang tinggal kamu baca saja sampai. Tapi itu pun bahkan koran pun nunggu. Peristiwa kemarin kamu bacanya kan besok pagi. Karena koran jadi-jadinya kan baru besok. Dicetak dulu, besok baru disebarkan. Bayangkan sekarang kamu kan langsung real time. Berita di mana kamu baca hari ini, itu gaya hidupmu berubah sudah. Jadi jangankan itu, kadang-kadang beritanya belum ada, peristiwanya belum ada, beritanya ada duluan. Yang kamu sebut hoax itu kan. Semula kamu ngarang, ternyata beneran terjadi. Kadang-kadang kan begitu. Ya karena sekarang banyak berita itu bukan menceritakan kebenaran, tapi membuat pembenaran. Jadi sebenarnya tidak ada sih, tapi dibuat biar ada. Caranya ya diatur. Jadi itu situasi, kalau di Brodiat dulu ini namanya situasi simulakra. Jadi yang kamu sebut kebenaran itu sebenarnya ya bukan sesuatu yang kamu cari, tapi sesuatu yang kamu buat. Tuh, ini kan gaya hidup. Baik, jadi ini pertama, jadi diawali tadi yuk kita hidup lebih bertanggung jawab dan menjalankan tanggung jawab kita. Manusia banyak dibantu, namanya teknologi. Lanjut ya. Beliau kemudian pinjam teorinya Arnold Toynbee. Ini ahli sejarah yang mencermati ternyata teknologinya manusia itu mengalami etherealization. Etherealization itu tambah lama, tambah efisien, tambah kecil, tambah ringan, tambah efektif, tambah tidak tergantung materi. Ini namanya etherealization. Kalian nambah kosakata baru ya malam hari ini, lumayan. Etherealization. Jadi ketika teknologi tambah ringan, tambah efisien, tambah dilengkapi oleh McLuhan, iya, media pun begitu. Tambah simpel, tambah ringan, tambah kecil. Cirinya apa etherealization itu? Yang pertama, tidak lagi tergantung pada material fisik. Dulu kalian misalnya buku tebel misalnya itu kan bawa berat itu buku. Sekarang tinggal e-book saja, file saja. Satu flash disk kamu bisa isinya ribuan, puluhan ribu buku. Ini kan tambah ringan. Satu perpustakaan bisa masuk ke satu flash disk kecil. Ini namanya etherealization. Bayangkan zaman dulu kalian bawa buku berat, difotokopi lagi, dijilid lagi, sampulnya saja tebelnya saat itu kan material sekali. Sekarang tambah ringan, tidak ada materinya bahkan. Sekarang banyak orang misalnya uangnya banyak, tapi kamu tanya uangnya mana, tidak ada ya, cuma tulisannya saja di HP, lo uang saya banyak. Kalau dulu kan orang bilang orang kaya itu kantongnya tebel sekali, kaya dia. Sekarang tidak begitu, kantong tebel malah mungkin tidak punya duit, isinya kartu ini, kartu itu.
Jadi sekarang orang bukan materi, bukan fisik. Kemudian efisien. Tambah lama, tambah efisien. Komunikasi lebih efisien. Dulu harus ketemu langsung, harus ngirim surat. Sekarang email saja. Dulu ngomong disingkat-singkat, capek. Sekarang ngirim emoticon saja. Ya kan? Kamu minta maaf tinggal gambar tangan nangkup itu wis maaf. Itu kan selesai. Kamu malu apa kamu ndak enak tinggal ngasih gambar nutup mulut. Itu kan selesai. Orang bisa membaca sudah. Tambah simpel, tambah efisien. Dulu kamu malu, enaknya gimana ya nembak dengan kata-kata yang indah, yang itu kesuwen, ngirim gambar aja langsung selesai. Tambah efisien sekarang. Jadi tidak seribet dulu. Ini namanya etherealization. Termasuk transformasi media. Transformasi media dan informasi. Kalau dulu kalian nonton film nyari CD-nya, nyetel musik nyari kasetnya. Alah, sekarang tinggal ngeklik streaming, nyari apa semua ada. Ndak ribet-ribet CD. Ada ndak yang masih koleksi CD di rumahnya numpuk banyak, ndak pernah dipakai sekarang. Dulu CD itu sampai gores-gores, kalau sudah gores diusek-usek nyari apa? Alkohol lah, nyari macam-macam, minyak angin lah dipakai untuk biar CD-nya mulus lagi zaman dulu. Sekarang buat apa? Kamu nyetel file. Bahkan sekarang ya banyak yang wireless, sudah tidak ada kabel. Dulu ribet kan kamu dengerin musik kalau pakai headset itu ribet, kamu dibulet-bulet sama kabelnya. Sekarang sudah, kamu tinggal tempel, dengar sudah. Tambah lama, tambah efisien, terjadi transformasi, perubahan-perubahan. Dan immateriality. Jadi tambah lama, tambah non-materi. Jadi kalau dulu mungkin orang bilang materi adalah segalanya, sekarang apa-apa justru berkembang immateri. Tidak ada materinya. Bahkan sekarang ya apa-apa dibuat artifisialnya, AI-nya. Jadi tidak ada materinya, dibuat-buat secara online di dunia digital, segalanya begitu. Baik, ini yang disebut etherealization. Bayangkan ya, teknologi manusia tambah lama, tambah canggih, tambah ringan, tambah efektif, tambah tanpa materi. Ini untuk menggambarkan kecanggihannya. Cuma tentu saja ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah ini mulai nih ya. Tadi seneng-seneng kamu enak hidupmu, tapi masalah juga ternyata. Ya tentu saja manfaatnya nikmatilah, tapi masalahnya carilah solusinya. Setidaknya semakin canggih teknologi ada 3 efek. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga bisa positif, bisa negatif. Yang positif apa? Kita lebih mudah, lebih efisien, kemampuan kita meningkat. Ini positif. Kita dapat kelimpahan banyak dari teknologinya manusia. Tapi ada juga negatifnya. Kita tergantung pada teknologi. Sekarang sudah mulai kalian males nulis, dibuatkan saja sama ChatGPT. Sekalian sudah mulai ketergantungan. Kalau dulu masih mending kalian kadang-kadang ya plagiat dikit-dikit, tapi kan masih ngarang sendiri. Sekarang dikarangkan. Bahkan sampai ke titik apa saja, kreativitasmu yang apa saja bisa diwakili oleh mesin-mesin artificial intelligence. Bisa bikin lagu, bisa. Mau bikin puisi, bisa.
Mau bikin cerita, kamu tinggal ngomong kerangkanya begini dibikinkan. Jadi terus gunanya apa kamu diberi pikiran, akal budi? Diwakilkan saja sama mesin-mesin itu. Ini akhirnya apa? Ketergantungan. Mesinnya tambah pinter, manusianya tambah males. Sekarang kamu jalan ke warung saja kan males. Wong yo ada GoFood, ada Shopee Food, tinggal diklik datang sendiri, toh ya ongkirnya bisa bebas. Jadi ketergantungan pada teknologi. Zaman dulu bahkan sampai hal-hal paling kecil orang berusaha sendiri. Dulu Simba-simba kita mungkin melihat waktu itu bisa pakai kayu, bisa lihat matahari, lihat apa. Saya yakin sekarang kalian tidak bisa, sudah. Kalian tidak bisa membaca waktu, lihat, oh posisi matahari sekian, berarti sudah waktunya zuhur. Posisi kalian mungkin sudah tidak mampu lagi membaca itu. Bedanya apa? Waktu maghrib sama waktu isya kalau dilihat di langit, itu mungkin kalian sudah lupa teorinya, konsepnya. Apa yang penting HP saya teriak adzan tiba-tiba itu berarti wis maghrib kalau disetting begitu. Itu kan kamu tergantung sudah. Ya kalau HP-mu pas hidup, pas mati gimana? Sudah dibangunin sahur tapi HP-nya mati terus kesiangan. Itu efek kamu ketergantungan teknologi. Nah, ada efek yang bisa positif, bisa negatif. Yaitu efek yang berhubungan dengan perubahan sosial budaya. Perubahan gaya hidup. Ini yang terjadi di tengah masyarakat. Hidup ini pasti berubah kalau alat-alat dan perangkatnya berubah. Jadi beda dengan ketika masih sederhana, sekarang jauh lebih kompleks. Gaya hidup kita berubah. Nanti kita lihat ya, sebagian besar konsepnya McLuhan di yang ketiga ini. Bagaimana dampaknya media terhadap kehidupan masyarakat. Kata beliau, we become what we behold. We shape our tool and then our tool shape us. Jadi kita akan menjadi apa yang kita pegangi, tempat kita bergantung. Awalnya kita yang membuat alat-alat, tapi kemudian alat-alat yang membentuk kita. HP itu yang membuat manusia, tapi sekarang HP nyetir kehidupan manusia. Laptop itu kita yang membuat, tapi sekarang laptop yang mengendalikan, termasuk ngaji ini, mungkin kuliahmu dan lain sebagainya. Itu tadi sip membentuk hidup kita. Coba bandingkan ya teman-teman, sekali-sekali penelitian mungkin mahasiswa yang HP jadul dengan HP mewah. Coba gaya hidupnya beda enggak? Cara ngomongnya, tongkrongannya, kemudian coba dicek, itu kemungkinan beda. Karena alat membentuk kita. Jadi kita yang membuat sebelumnya, tapi kemudian kita yang disetir. Apalagi yang jenis ketergantungan tadi sudah sama sekali tidak bisa dilepaskan. Gadget itu yo HP ini bahkan kita cas saja itu bolak-balik ditontoni, bolak-balik. Kita tidak betah, tinggal dicas 1 jam, 2 jam itu kita tungguin saja, begitu setianya nungguin HP. Tapi ya itu kita sudah mengalami ketergantungan. Kitalah sekarang yang disetir oleh alat. Hidup kita yang dibentuk oleh alat. Ini problem besar kita. Makanya kata McLuhan selanjutnya, we are all robot when uncritically involved with our technologies. Kita semua sekarang adalah robot ketika kita terlibat dengan teknologi kita secara tidak kritis. Jadi ini kalau disambungkan dengan
Dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga yang mengalir tapi tidak tenggelam, ternyata yang menenggelamkan kita versinya McLuhan bisa saja teknologi kita sendiri. Ciptaan kita sendiri yang membuat kita lenyap. Kita kalah eksis dengan mesin yang kita ciptakan. Kenapa? Karena kita terlalu tergantung, terlalu terlibat secara tidak kritis. Bukan berarti tidak boleh terlibat, wong itu memang alat yang harus kita pakai. Tapi problemnya adalah tidak kritisnya. Jadi tidak kritis itu sepenuhnya hidup kita pasrahkan pada smartphone, kita pasrahkan pada gadget, pada alat-alat, pada teknologi. Padahal sudah bolak-balik diceramahi, ayo kita pasrah pada Allah saja. Tapi kita pasrahnya pada HP, pasrahnya pada ngaji pun pasrah. HP saja Pak yang ngaji, saya capek, saya malas. Yang sholawatan HP-nya, yang ngaji HP-nya. Orangnya tidur sambil tiktokan kayakmu, denger ngaji sambil lihat apa gitu. Jadi tidak kritis. Ini yang membuat kita semua jadi robot. Robot itu kita yang diarahkan, kita yang disetir. Nah, ini problem tadi ya. Gaya hidup kita sekarang monoton, tidak menarik. Misalnya saya membayangkan kalau ada simba-simba dari zaman dulu nonton kita, itu mesti sebelnya luar biasa. Iki urip mulai pagi sampai malam HP terus, padahal zaman dulu itu ada jalan-jalan apa ke sawah lah, ke sungai lah, mancing lah, nongkrong ada banyak. Ini sekarang HP terus, mungkin orang dulu melihatnya monoton sekali, tidak kreatif, tidak menyenangkan, tidak variatif, mungkin begitu bayangan saya begitu. Baik, ini problem. Nanti beliau membedakan media itu jadi dua. Ada hot media dan cool media. Ini tidak ada hubungannya dengan minuman ya, tidak ada hubungannya dengan kopi. Tapi ini mumpung masih hot. Nanti kalau lama-lama dingin tidak enak. Oke ya. Nah, ada hot media. Hot media itu media yang memberi banyak informasi dan menuntut sedikit partisipasi. TV, radio, film, itu kan kita pasif saja tinggal menikmati. Ini hot, media yang hot ini yang bisa. Kebalikannya cool. Kalau yang cool ini media yang informasinya sedikit, tetapi partisipasinya kita perlu banyak. Jadi telepon misalnya, atau mungkin medsos tertentu yang perlu kita terus yang aktif di situ, itu namanya cool media. Jadi paling tidak kalau yang di cool ini kita banyak terlibat, banyak berpartisipasi dari audiennya. Tapi ada yang hot, kalau yang hot itu kita tinggal menikmati saja, asik ini, tinggal nonton saja, tinggal mendengarkan saja. Ini bedanya sih, nanti teorinya panjang, tapi intinya beliau membagi dua ini. Sebenarnya nanti ingin menegaskan beliau, the new media are not bridges between man and nature. They are nature. Dunia dengan penuh media, teknologi media, jangan dibilang sekarang bahwa dunia digital itu, dunia teknologi itu yang menghubungkan manusia dengan alam. Sekarang teknologi itu sudah bagian dari alam. Bagian dari nature itu sendiri. Jadi kata beliau, hidup kita sekarang sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi yang kita ciptakan. Jadi bukan membantu kita berhubungan dengan alam sekarang. Kalau tadi kan teknologi itu memperpanjang kekuatan kita, kemampuan kita. Sekarang ditegaskan lagi, bahkan dia sekarang jadi
bagian tak terpisahkan dari hidup kita. They are nature. Jadi kemarin kan ada, kita belajar ekologi itu, bagaimana lingkungan kita adalah keluarga kita. Jangan dianggap yang kita pedulikan manusianya saja. Alam sekeliling kita itu juga harus kita pedulikan. Sekarang ditambah satu lagi, teknologi juga harus kita perhatikan. Karena teknologi sekarang bagian tidak terpisahkan dari hidup kita. Jadi tanggung jawab kita tambah luas. Kalau kemarin hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, terus hubungan kita dengan alam semesta. Sekarang harus ditambah konsepnya hubungan kita dengan teknologi. Karena sekarang teknologi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Manusia hari ini mungkin tidak bisa hidup lagi tanpa teknologi. Kalian misalnya tidak ada listrik. Betapa stresnya dirimu kalau listrik mati. Sak jam saja kamu kan sudah misuh-misuh, ngamuk-ngamuk. Apalagi seharian, apalagi berhari-hari. Karena kita sudah tidak bisa lagi lepas. Kita merancang hidup kita sudah dengan keterlibatan teknologi. Kalian sekarang kuliah misalnya, Pak, saya target 4 tahun lulus. Itu kan kalian ngitung sekalian kamu e-booknya, sekalian digitalnya, sekalian chat GPT-nya, sekalian kan itu masuk kalkulasimu semua sehingga 4 tahun bisa lulus. Kalau kehilangan itu semua mungkin targetmu tidak terpenuhi. Jadi kalian hari ini merancang apa saja sudah dengan pertimbangan dibantu oleh teknologi. Jadi ini yang kadang kita lupa. Berarti relasi kita sekarang tambah luas. They are nature. Teknologi juga bagian hidup kita yang alami sekarang. Baik, ini memperluas kesadaran kita. Semoga tidak ada yang mengeluh ya. Wah, tambah berat hidup ini. Mikir urusanku dewe sejak kemarin stres tidak selesai-selesai, sekarang ditambahi PR teknologi. Tapi ya itulah hidup. Pasti saja banyak masalah. Tidak apa-apa, itu jadi PR kita untuk meningkat. Kalau banyak kesenangannya, kalian tidak meningkat-meningkat. Dengan nambah masalah, naik kelas nanti. Itu ya, itu untuk menghiburmu. Biar tidak terlalu stres. Oke, kita lanjutkan. Ini teori boleh dipakai. Kalau kalian ingin membahas dampaknya media, khususnya media yang baru terhadap masyarakat. Teori ini disebut tetrad of media effect. Kalau kalian ingin menganalisis ketika ada satu media baru, mungkin dihasilkan oleh teknologi manusia yang paling canggih, menggantikan yang lama, coba kamu tanyakan 4 hal ini. Yang pertama, enhance-nya. Apa sih yang meningkat dari yang baru ini? Kalau dulu misalnya telepon itu meningkatkan komunikasi jarak jauh. Kalau sebelumnya orang harus ketemu, ditemui satu-satu diberi kabar. Sekarang pakai telepon bisa. Zaman saya kecil dulu di kampung, kalau ada undangan apa itu biasanya ada satu orang yang jadi wakil sohibul hajat untuk ke rumah-rumah ngasih tahu bapak ini punya gawe, punya hajat, mau menikahkan, dimohon hadir nanti tanggal sekian, jam sekian. Itu orang dari rumah ke rumah. Sekarang cukup kamu WA, pakai medsosmu selesai. Dulu mungkin kalian muter sak kampung waktu Idul Fitri, maaf-maafan rumahnya tetangga 1, 2, 3 gitu. Sekarang kamu cukup copy paste dari ucapannya temanmu, kamu sebar. Orang sak kampung, orang sak kampus, cukup itu saja. Kadang-kadang ada temanmu bikin
Konten susah-susah kamu ganti namanya gitu aja. Pokoknya ini dari saya. Kadang gitu. Tapi ya memang zamannya begitu. Ada peningkatan, kamu tidak perlu capek-capek lagi, tidak kayak dulu. Nah, jadi enhance-nya apa sih yang ditingkatkan? Mobil, kereta api cepat, terus ada pesawat, ada dari radio terus jadi TV, dari TV ada YouTube, sekarang internet, ada live streaming dan lain sebagainya. Apa sih yang ditingkatkan? Coba kamu, ini salah satu cara untuk menguji. Jangan-jangan teknologi baru canggih-canggih tidak meningkat apa-apa. Sama saja Pak, kayak kemarin tidak ada yang baru. Prinsipnya sama, cuma namanya saja beda. Ini berarti tidak ada yang baru, tidak ada enhancement-nya, tidak ada peningkatannya. Yang kedua, obsolete-nya. Apa yang jadi usang? Apa yang tidak kepakai lagi sekarang? Ya di situ tak kasih contoh email misalnya. Ini membuat model lama kirim surat itu ya jadi tidak laku lagi. Kantor pos itu jarang orang kirim surat. Zaman dulu masih banyak kotak-kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu ya. Kalian ngirim surat dimasukin situ, sekarang tidak ada. Tidak tahu memang diambili apa kalian yang ngambil. Tapi sekarang tidak ada kotak pos itu. Zaman dulu ya bahkan di depan kantor pos masih banyak. Jadi kalian kalau ngirim surat tidak perlu masuk kantor pos, dari situ saja. Tapi teknologi kirim surat sudah tidak ada. Padahal dulu kalau mahasiswa pacaran itu nulis surat itu. Satu surat itu bisa menghabiskan satu buku. Kan ada buku khusus untuk nulis surat itu, karena salah kata, salah huruf itu ganti, salah itu diganti tadi, terus habis banyak. Cuma sekarang diketawain kalau kamu model begitu. Wong kamu tinggal minta ChatGPT tolong buatkan surat yang romantis, yang sudah bisa. Jadi apa yang obsolete? Seperti saya bilang tadi, DVD sudah tidak laku. Dulunya DVD itu pembaruan dari misalnya model kaset. Dulu kalau ingin nyetel video, film, kasetnya besar-besar sak boto itu, model VHS, model apa itu zaman saya dulu. Mungkin kalian tidak ngalami yang generasi 2000-an ke belakang. Itu sekarang kalau orang muter kayak gitu, ya mungkin buat nostalgia, tapi sudah tidak efektif lagi. Sudah usang. Kayak kalian nyetel musik pakai yang gramofon itu ya tidak praktis sih, tapi mungkin untuk nostalgia, romantisme bisa. Tapi dia sudah obsolete. Jadi teknologi baru membuat usang yang lama. Apa sih yang dibuat usang? Pertanyaan ketiga, retrieve. Ada kalanya, ada unsur retrieve-nya. Ada yang dihidupkan kembali. Misalnya, di situ tak kasih contoh podcast. Sekarang kan banyak orang podcast. Podcast itu kan mirip zaman dulu radio. Orang wawancara terus didengarkan. Mirip kayak TV-TV dialog zaman dulu kan sering ada acara dialog, ada acara tanya jawab di TV. Cuma sekarang orang bisa bikin acara sendiri-sendiri lewat podcast. Jadi ada retrieve-nya. Ya sama sih kayak zaman dulu orang acara-acara diskusi, acara ngobrol. Tapi sekarang tiap orang bisa bikin di YouTube. Nah ini ada retrieve-nya. Jadi ada yang dihidupkan kembali. Di radio sekarang ya mungkin sudah model Spotify. Kalau dulu radio dengerin cerita, dengerin itu, sekarang diwakili Spotify. Yang kita bisa milih lagu sendiri, milih acara sendiri. Kalau dulu radio kan harus nelpon penyiarnya. Wah minta diputerin lagu ini dong, kan dulu begitu. Sekarang tidak ada model itu, kalau pengen diputer tinggal kamu klik saja. Ada retrieve-nya, ada yang dibangkitkan kembali. Kemudian yang terakhir jangan lupa ada reverse-nya. Reverse itu kalau ini berlebihan, efeknya apa? Misalnya, medsos itu awalnya kan biar kita lebih mudah komunikasi. Tapi lama-lama bisa berlebihan, ya membuat kita kecanduan. Jadi lebih mudah. Misalnya, apalah kalian WA-an, kan tiap hari ya WA-an terus. Kemarin ada Meta AI itu, wah kamu semua nyoba itu, pertanyaan aneh-aneh, guyon-guyon, kan semua begitu.
Terus kamu kecanduan. Jadi fasilitas-fasilitas yang semula memudahkan, kalau kalian tidak punya rem penggunaannya bisa kecanduan. Kadang-kadang malah kita tidak sadar kita ini sekarang semakin terisolasi, semakin tidak nyambung dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini reverse-nya. Karena kita asik dengan gadget kita. Bahkan ada tamu ke rumah, kamu tidak betah. Ini mbok yo cepet-cepet pulang, tamunya ini sudah saatnya pusreng, ini ditunggu teman-teman ini. Misalnya, itu zamanmu sekarang kan begitu. Itu yang disebut reverse. Jadi kalau ekstrim efeknya apa? Mobil misalnya, mobil itu kan untuk memudahkan perjalanan. Jadi kalau kita mau kemana lebih cepat, lebih efektif. Kadang-kadang malah sebaliknya yang terjadi kalau berlebihan seperti sekarang, macet. Jadi malah lebih lambat. Nah ini yang disebut reverse. Jadi kalau berlebihan efeknya bisa sebaliknya. Nah ini yang disebut tetrad of media effect. Kalau ada media baru, dampaknya apa saja? Tanyakan 4 hal ini. Makanya ini boleh kalian pakai teori untuk menganalisis. Sejauh mana yang baru itu efektif. Apa yang ditingkatkan, apa yang diusangkan, apa yang dihidupkan kembali, dan apa yang terjadi kalau itu berlebihan atau ekstrim. Baik, jadi ini cara membaca efek media. Kita lanjutkan. Ambil nafas dulu, kelihatannya kalian agak berat menangkapnya ya. Tapi ini dunia kita sehari-hari. Terus, ini yang tadi kita sebut. Salah satu konsep yang banyak beliau elaborasi itu adalah tentang global village. Beliau bisa dikatakan orang pertama yang pakai istilah ini. Desa global. Bisa dicek di 2 buku beliau. Yang di situ saya tulis ya, Gutenberg Galaxy sama Understanding Media. Buku tahun 62 dan 64. Sebagian besar materi kita malam hari ini dari 2 buku ini, termasuk yang tentang medium is message. Jadi ya sederhana, teman-teman bisa langsung paham yang dimaksud global village itu sekarang dunia ini yang seluas ini seolah-olah jadi kecil saja. Seolah-olah jadi satu desa saja. Kalian misalnya dapat beasiswa di Belanda, toh tetap kita bisa ngobrol di detik ini, waktu ini, meskipun kalian di Belanda. Kayak saya ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Sepak bola di Italia kamu lihat sekarang di sini. Di Inggris kamu lihat sekarang di sini malah santai-santai lihatnya. Kalau di stadion sana mungkin sumpek rame. Kamu bisa sambil tiduran, sambil kelesetan, itu tidak bisa kalau di stadionnya. Tapi sekarang saat ini bisa. Ini yang disebut global village. Peristiwa yang terjadi di mana kamu bisa merasakannya langsung sekarang di sini. Ini yang disebut global village. Jadi dunia sekarang jadi satu sudah. Makanya minggu lalu kan diuraikan banyak itu bagaimana pelan-pelan kekuasaan negara itu mulai luntur. Kamu jangan kaget kok. Wah, ternyata netizen sekarang powerful sekali ya. Ya memang hidup kita di situ sekarang. Jadi ada namanya global village. Kalian bisa mengalahkan mungkin Amerika, bisa mengalahkan Israel, bisa mengalahkan netizennya. Kalau nyerbu kemana-mana, tidak ada yang bisa ngalahin kita sekarang. Kenapa? Sekarang zaman global. Jadi dunianya dunia digital. Oh, itu mungkin kalau dunia digital itu dihitung, itu kita sudah negara superpower sudah. Kita paling jago itu seluruh dunia. Jangan macam-macam sama orang Indonesia. Jadi itu efek dari global village. Baik. Ya contohnya internet, media sosial kalau
sekarang ya. Twitter, YouTube, Instagram. Kalau ekonomi ya e-commerce. Kalian mungkin yang rajin nyekrol-nyekrol Shopee, Tokopedia, itu kan global. Kamu bisa beli dari mana, besok 2 hari lagi datang. Global village. Ada yang langsung nyampe hari ini instan, ada yang next day, ada yang itu ya. Nggak usah tanya kok Pak Faiz tahu istilah-istilah itu. Jadi itulah global village. Jadi kayak kalau kita ke pasar, kalau kita jalan-jalan kemana, padahal itu jauh. Kalau kita ingin lihat etalasenya toko yang di Bali sana, apa yang di Papua, apa yang di mana, itu kan yang punya lapak, itu kan kita bisa lihat dagangannya apa saja. Padahal tetangga kita punya toko, kita tidak tahu dagangannya apa, tapi mungkin orang jauh-jauh kita tahu. Itu global village. Sekarang dunia ini kecil. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja saat ini. Makanya minggu lalu ada istilah timeless time. Waktu itu sudah tidak jadi pertimbangan lagi. Kalau budaya juga begitu. Budaya mungkin ada, dulu Hollywood terkenal sekali. Kemudian disaingi India, ada Bollywood, lebih terkenal sekali. K-pop, wah itu kan budaya, di mana-mana sekarang serba Koreanan. Sampai kamu sisiran saja gaya Korea, ngomong gaya Korea, macam-macam gaya Korea. Ini budaya global. Kamu tidak bisa bedain ini Indonesia apa Korea, sulit. Kok ada ke jalan-jalan kemana kok isinya ada menu-menu Koreanan semua. Nanti jalan kemana, ini menu-menu Italia, menu-menu Indianan, ini menu-menu Arab, di mana-mana ketemu Bang. Padahal ini Indonesia loh ya, kok ada macam-macam gitu. Global village sekarang. Jadi kamu ingin ketemu apa saja ada. Ya maka kalian harus siap. Global village itu ya keuntungan ya tantangan. Ya positif ya negatif. Positifnya apa? Tentu saja kita semakin saling terkoneksi. Kita punya jaringan luas sekarang, apa-apa mudah. Terjadi pertukaran budaya, pertukaran ide. Solidaritas global mudah dijalin. Misalnya ada kasus apa di Indonesia, pelanggaran HAM, itu kalian bisa didukung orang seluruh dunia. Jadi ini positifnya enak. Temanmu banyak, jaringanmu luas. Tapi ada juga negatifnya yang harus kita hati-hati. Yang pertama apa? Identitas lokal terancam. Mungkin pada saatnya menu-menu lokal kalian tidak terlalu suka lagi. Bosen lah, tidak enak lah. Tapi kamu lebih suka menu-menu luar. Menu-menu yang lebih global. Ini identitas lokalmu terancam. Bahasa lokal sudah mulai. Kalian misalnya ditawari, ayo milih kursus bahasa Jawa atau bahasa Korea. Nah, ini sebagian besar milih Korea saja. Lama-lama yang lokal kalah peminat. Ini terancam sudah. Terjadi homogenisasi budaya. Ini tantangan bagi kalian ya. Gimana caranya budaya kita tetap hidup dan tidak jadi museum. Jadi museum itu ya ada sih, tapi di tempat tertentu memang sengaja dipertahankan di situ, itu namanya museum. Museum itu ya indah, kamu kagumi. Kalau kamu lihat luar biasa budaya kita, tapi ya adanya di museum itu saja. Di hidup sehari-hari tidak ada. Jadi, oke, ini tantangan buat kita. Sekarang budaya-budaya kita sudah mulai banyak yang jadi museum. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi yang mungkin dulu dilakukan oleh nenek moyang kita yang berguna, sekarang kita bypass semua, kita alah tidak penting, alah ngerepoti saja, alah ribet saja terus hilang. Mungkin ada tapi memang sengaja dikonservasi di situ, dipertahankan di situ. Yaitu tadi yang saya sebut sebagai museum saja.
Jadi lama-lama ya budaya Indonesia, budaya Jawa itu tinggal museum. Jadi ada sih, cuma ya adanya di video-video, di film-film dokumenter. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Mau nyari orang yang bisa, misalnya di Jawa, sekarang nyari orang yang bisa ngomong Jawa halus itu jarang. Anak-anak kecil sekarang sama orang tuanya sebagian besar ngomongnya bahasa Indonesia tetap. Bahasa Jawa sudah mulai jarang, luntur. Kalian juga bahasa daerahmu masing-masing mungkin sudah mulai banyak yang tidak jalan dalam hidup sehari-hari. Nah, coba kalian kembali ke rumah, coba sama orang tuamu, sama tetangga-tetanggamu, nanti ngomongnya bahasa apa? Ya mungkin bahasa Jawa sama temanmu itu pun Jawa kasar yang agak misuh-misuh, agak gitu. Sama orang tua, bahasanya sudah. Sekarang banyak bahasa Indonesia lah Pak saya amati itu. Masih mending ya bahasa Indonesia, mungkin besok ya bahasa Inggris apa bahasa. Itu yang disebut tantangan. Ada homogenisasi dan tantangan hilangnya identitas lokal. Informasi bisa cepat menyebar dan kalau tidak hati-hati kita bisa jantungan. Kata Braudiat, filosof dari Perancis, manusia hari ini itu rata-rata kayak orang epilepsi. Jadi kita ini peradaban epilepsi. Epilepsi itu kayak orang kena epilepsi itu kan kalau pas kumat tegang, kejang-kejang, terus sembuh santai lagi. Kita tiap hari begitu, kita kaget. Baca informasi ini, baca informasi itu, kita kaget terus. Tiap hari kita itu kaget. Baru saja kaget, kok itu dipecat. Kaget lagi, kok itu yang diangkat. Kita tiap hari kaget. Jadi kita kayak orang epilepsi, tiap hari tegang. Kok ini yang korupsi? Kok tiba-tiba OTT yang di sana? Kita tiap hari beritanya kaget terus. Jadi jangan kaget kalau hari ini penyakit jantung meningkat itu. Kamu kaget tiap hari. Jadi apalagi kita termasuk bangsa yang usil kan, apa-apa pengen dimasuki, dikomentari. Kita jantungan pusing tiap hari. Itu efek dari global village. Dan tentu saja ketergantungan teknologi. Berarti yang teknologinya lebih tinggi, lebih unggul. Yang teknologinya masih rendah akan inferior. Ini akan menciptakan banyak jarak. Baik antara daerah yang lebih maju dan lebih tertinggal, negara yang maju dan negara berkembang. Oke, baik. Ini tentang global village, salah satu isu yang banyak dibahas oleh McLuhan. Nah, sekarang kita masuk ke tema